Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada Bapak Nurul Hasan selaku tutor mata kuliah perencanaan program komunikasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal rencana aksi program komunikasi yang berjudul Bijak Bermedia Sosial, Program Edukasi Literasi Digital untuk Mencegah Penyebaran Hoaks di Kalangan Mahasiswa. Adapun latar belakang, tema ini saya pilih karena perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi. Namun di sisi lain, meningkatnya penggunaan media sosial juga diikuti oleh maraknya penyebaran hoaks dan informasi yang belum terverifikasi. Oleh karena itu, diperlukan program komunikasi yang mampu meningkatkan literasi digital mahasiswa agar lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Bab pertama, analisis situasi dan identifikasi masalah. Pada bab pertama, saya melakukan analisis situasi dan identifikasi masalah yang menjadi dasar penyusunan program. Saat ini, media sosial telah menjadi sumber informasi utama bagi banyak mahasiswa. Informasi dapat diperoleh dengan cepat hanya melalui satu kali klik. Namun, tidak semua informasi yang beredar memiliki tingkat akurasi yang baik. Banyak pengguna media sosial yang membagikan informasi tanpa melakukan pengecekan fakta terlebih dahulu. Kondisi ini berpotensi meningkatkan penyebaran hoaks, disinformasi, maupun informasi yang menyesatkan. Berdasarkan kondisi tersebut, masalah utama yang diidentifikasi adalah masih rendahnya kesadaran dan kemampuan sebagian mahasiswa dalam melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Karena itu, diperlukan program komunikasi yang mampu meningkatkan pemahaman literasi digital sekaligus membangun kebiasaan bermedia sosial yang lebih bertanggung jawab. Bab kedua, perencanaan strategis program. Pada bab kedua, fokus pembahasan diarahkan pada perencanaan strategis program. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan literasi digital mahasiswa agar mampu mengenali informasi yang valid, memahami cara melakukan verifikasi informasi, serta mengurangi penyebaran hoaks di lingkungan kampus. Sasaran utama program adalah mahasiswa aktif yang menggunakan media sosial dalam aktivitas sehari-hari. Strategi komunikasi yang digunakan adalah pendekatan edukatif dan partisipatif. Artinya, program ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mengajak peserta untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah bahwa setiap pengguna media sosial memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Bab ketiga, perancangan program dan media komunikasi. Pada bab ketiga, dijelaskan mengenai rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan. Program ini terdiri atas beberapa kegiatan utama. Pertama, seminar literasi digital untuk memberikan pemahaman dasar mengenai hoaks, disinformasi, dan dampaknya terhadap masyarakat. Kedua, workshop. Pengecekan fakta yang bertujuan melatih peserta melakukan verifikasi informasi menggunakan berbagai sumber yang kredibel. Ketiga, kampanye media sosial yang berisi konten edukatif mengenai tips mengenali berita palsu dan pentingnya berpikir kritis. Keempat, webinar bersama praktisi komunikasi digital untuk memberikan wawasan mengenai tantangan komunikasi pada era digital. Media komunikasi yang digunakan meliputi Instagram, TikTok, YouTube, dan website kampus karena platform tersebut paling banyak digunakan oleh mahasiswa. Melalui kombinasi kegiatan dan media tersebut, diharapkan pesan program dapat menjangkau audiens secara lebih luas dan efektif. Bab keempat, implementasi dan manajemen program. Bab keempat membahas implementasi dan manajemen program. Program direncanakan berlangsung selama 3 bulan. Tahap pertama adalah persiapan yang meliputi penyusunan materi, pembentukan tim, serta koordinasi dengan pihak kampus dan narasumber. Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan berupa seminar, workshop, kampanye media sosial, dan webinar. Tahap ketiga adalah monitoring untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana. Pelaksanaan program akan melibatkan beberapa tim, yaitu koordinator program, tim acara, tim media sosial, tim dokumentasi, dan tim evaluasi. Pembagian tugas yang jelas diperlukan agar seluruh kegiatan dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi. Bab kelima, monitoring dan evaluasi. Pada bab kelima dijelaskan mengenai monitoring dan evaluasi program. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana tujuan program berhasil dicapai. Beberapa indikator yang digunakan antara lain peningkatan pemahaman peserta mengenai literasi digital, tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan, serta tingkat keterlibatan audiens pada kampanye media sosial. Metode evaluasi yang digunakan meliputi survei sebelum dan sesudah program, observasi selama kegiatan berlangsung, serta analisis data media sosial.
Hasil evaluasi nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan program pada masa mendatang. Manfaat program. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi mahasiswa, program ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan literasi digital. Bagi kampus, program ini dapat mendukung terciptanya lingkungan akademi yang lebih cerdas dalam mengelola informasi. Sedangkan bagi masyarakat, secara umum program ini dapat membantu mengurangi penyebaran hoaks yang sering menimbulkan kesalahpahaman dan konflik sosial. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran informasi yang tidak selalu akurat. Melalui program bijak bermedia sosial, diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memilah informasi, melakukan verifikasi fakta, dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Demikian presentasi proposal rencana aksi program komunikasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Tutor dan teman-teman. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.